dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau. Segenap hati katakan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, Kau dalam dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Oh, praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, selamat malam buat kita semua yang sudah hadir di malam ini. Selamat malam Pak Herman dari Tangerang ya, sudah bersama dengan kita, Pak Hanti, Bu Angel, Bu Cacu, Redmi, dan semua yang hadir malam ini. Orang-orang yang luar biasa ya. Your Miracle, Pak Hendro, praise God, Pak DC. Baiklah, kita akan siapkan hati kita, satu pujian lagi ya. Kita akan naikkan bagi Tuhan Yesus di malam ini. Sungguh indah Tuhan, besar setiamu dalam hidup kami, dan kami datang untuk menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu terjadi malam ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Praise God. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Dia Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik bagi kita sekalian. Kami sungguh kagum kepadamu Tuhan. Praise God. Mari angkat pujian ini bagi Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Oh, haleluya. Mari berkata bersama-sama. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersentuh, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah Engkau Tuhan, katakan bersama-sama. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah, tiada
caranya sungguh mengagumkan. Tunggu ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersentuh, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bersama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau Yesus, kagum hormat akan Engkau. Katakan sama-sama, Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sembah Yesus, kami kagumi, kami cinta Engkau, Yesus, Yesus. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau selamanya, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, ku kagum akan Engkau. Ini doa kami, ku kagum akan Engkau. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, ku kagum Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, curahkan roh-Mu, penuhi kami. Haleluya. Amin. Praise God. Amen ya. Tuhan kita luar biasa malam ini. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita malam ini. Dan kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian lagi bagi Tuhan ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, selamat malam Bu Yeti, Bu Rosalin sudah bersama dengan kita malam ini, dan kita akan pujikan sebuah pujian. Oh, praise God. Amin. Luar biasa ya. Oke, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus malam ini. Ya, Tuhan berkati teman-teman semua ya. Selamat hari Minggu dan selamat menerima pencurahan Roh Kudus ya di dalam kehidupan kita sekalian. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mari kita berkata di hadapan Tuhan bersama-sama, angkat suara kita. Pujilah aku Tuhan,
Cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mari yang cinta Tuhan, angkat suara kita katakan sama-sama. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari yang percaya bersama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan sekali lagi, pujilah aku, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mari yang cinta Tuhan katakan sama-sama, aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan bersama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi nyanyi sama-sama, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya, praise God. Pujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Mari bersama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami sujud menyembah-Mu, Yesuslah Tuhan, sampai selamanya. Amin. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita di malam hari ini ya. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dinaikkan, dan doa ini akan dinaikkan oleh, haleluya. Oke, praise God. Oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta saat ini.
Shalom. Ya, shalom. Bapak Pendeta, ya kita masuk ke kamar karena anak-anak lagi belajar. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dalam keadaan sehat. Kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Kau berikan kesehatan pada hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali bersama Bapak Ibu yang terkasih di gereja CLCC. Tuhan, kami ucap syukur untuk Bapak Ibu semua yang bisa hadir di malam hari ini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-firman-Mu, dan juga Bapak Ibu yang saat ini belum bisa hadir Tuhan, berkatilah ya Tuhan. Kalau belum bisa hadir karena sakit ya Tuhan, sembuhkanlah ya Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa kami, anak cucu kami semuanya ya Tuhan. Serta Bapak Ibu yang terkasih, kami ucap syukur ya Tuhan, karena kami semua dapat berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Ya, Yesus. Tuhan, di malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, berkatilah ya Tuhan doa kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta saat ini ya. Oke, selamat malam buat kita semua. Puji Tuhan ya. Selamat malam buat Pak Herman. Sudah bersama dengan kita ya, Pak Herman Hartono dari Kota Tangerang. Puji Tuhan ya. Dan selamat datang juga buat Ibu Lydia Eka, Pak Handi dan Bu Angel ya. Semuanya Redmi dan Pak Hendro ya. Oke, teman-teman semua yang luar biasa, Ibu Jajub sudah hadir juga ya. Pak Frans Angki, haleluya. Ibu Rosalin, Cipung, wow, praise God. Oke, dan mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan oleh anugerah Tuhan di hari pencurahan Pentakosta ini kita akan lihat firman Tuhan. Kita sudah tiba di serial yang ke-303 ya. Dan Ibu Rosalin dari Jerman yang saat ini di Surabaya akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan dalam sorotan tema kita malam ini, kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani ya. Dalam apa saudara-saudara? Dalam kedewasaan rohani. Amin, saudaraku ya. Dan pertanyaannya bagi kita sekalian malam ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani? Apakah ada? Ada. Jawabannya pasti ada ya. Ada. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak dewasa rohani, rohaninya masih kanak-kanak, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak ada ya. Oke. Untuk memahami hal ini kita akan lihat nats Alkitab kita sebagai pembimbing untuk kita akan bersama-sama pelajari firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 13 dan sahabat kita terkasih Ibu Rosalin dari Jerman dan di Surabaya akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Oke. Shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat hari Minggu. Amin. Dan nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Amin. Jadi orang yang punya kedewasaan rohani itu dia akan punya target ya. Targetnya apa, saudara? Dia mencapai kesatuan iman. Bilang kesatuan iman ya. Setelah kesatuan iman, apalagi? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, saudaraku. Ya, ini penting. Nah, setelah punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, apalagi? Kedewasaan penuh. Yang dimaksudkan adalah kedewasaan rohaninya. Ya, ada orang usianya udah banyak, tapi rohaninya masih kanak-kanak, saudaraku. Ya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin, saudaraku. Di hari Pentakosta ini kita akan mengalami kepenuhan Kristus, ya. Kristus dari bahasa Inggris yaitu Christ diurapi. Dan Tuhan mau kita semua mengalami ini, saudaraku, ya.
tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, dipenuhi Roh Kudus. Dan tanda orang yang penuh Roh Kudus itu dia akan berkata-kata dalam roh. Dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dia mempunyai kemampuan untuk berglosolalia, untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh. Saudaraku. Nah, ini bukan milik orang-orang dari kalangan gereja Pentakosta atau karismatik, tapi ini adalah semua orang percaya di seluruh dunia ketika dia membuka hati bagi Roh Kudus masuk dalam hatinya. Dan ketika Roh Kudus penuhi dia, dan salah satu tanda orang penuh Roh Kudus itu adalah dia berkata-kata dalam roh, ya. Orang yang berkata-kata dalam roh itu dia membangun imannya sendiri, saudaraku. Pada waktu dia susah, dia sedih, pada waktu dia takut, dia dalam keadaan susah dan putus asa, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Nah, disitulah dibutuhkan karunia berbahasa roh. Untuk apa? Untuk membangun imannya, saudaraku. Ya, memang iman ini datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, saudaraku. Jadi orang Kristen yang penuh Roh Kudus, penuh dengan firman Allah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, imannya ini tidak menjadi lemah, imannya akan kuat. Katakan amin ya. So bisa tahu orang itu punya iman kuat dan tidak itu dari mana. Dengarkan aja kata-kata dia. Kalau kata-kata dia pesimis, kata-kata dia apatis, kata-kata dia, saudaraku, selalu putus asa, nah itu tanda imannya lagi bermasalah di situ, ya. Saudara, karena itu kita perlu namanya Roh Kudus dan kita perlu firman Allah. Jadi firman dan Roh Kudus sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan kedewasaan rohani kita semua. Oke, kita akan lihat next. Haleluya. Saudara, lihat bagian penting ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kedewasaan rohani, ya, kedewasaan rohani bagi orang yang telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kemudian tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Orang-orang yang punya kedewasaan rohani, dia akan ada di level ini, saudaraku. Dia tidak ada di level kekanak-kanakan yang masih manja, masih, saudaraku, masih suka mengeluh, masih suka, saudaraku, sambat. Tapi orang-orang punya kedewasaan rohani itu, Bapak Ibu sekalian, dia akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena dia membuka hati bagi Roh Kudus masuk dalam hatinya, dan dia membuka hati untuk firman Allah masuk dalam hidupnya, sehingga dia tidak mudah goyah imannya, ya. Amin. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat dalam Roma pasal 14 ayat 1 sampai 3, ya. Tadi pagi kita baru menyelesaikan Roma pasal 13, dan malam ini kita sudah tiba di Roma pasal 14. Dan mari kita akan lihat, saudaraku, dari ayat-ayat ini akan sangat menggembirakan, membahagiakan hati kita, membuat hati kita berglori, membuat hati kita bersuka cita. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti, katakan mengerti. Karena di luar sana ada begitu banyak orang percaya, namun orang percaya tapi Bapak Ibu sekalian, ya, dia tidak mengerti. Betul, dia anggota salah satu gereja, terdaftar dalam salah satu gereja tertentu, bahkan dia sebagai pelayan Tuhan. Tapi banyak dari mereka selaku hari ini mereka tidak mengerti tentang kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani. Nah, hari ini Tuhan ingin saudara saya yang ada di sini sama mengerti. Mengertinya bagaimana? Bahwa ternyata ada kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani, ya. Sepanjang tahun ini kita bicara tema kita tentang kemuliaan Allah. Dan itu yang Yesus katakan kepada Marta dalam Yohanes pasal 11 ayat 40, kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin hari-hari ini engkau melihat keadaanmu, engkau melihat situasi, melihat keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu tidak baik. Engkau melihat bahkan kesehatanmu seolah-olah tidak baik. Dan engkau berkata, kenapa seperti ini? Kenapa yang aku alami seperti ini? Kenapa bukan orang lain? Itu yang kau lihat hari-hari ini. Tapi Tuhan ingin, Bapak Ibu sekalian, engkau percaya supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah, saudaraku, ya. Orang yang melihat kemuliaan Allah itu karena dia percaya, karena rohaninya bertumbuh dewasa, sehingga dia tidak khawatir, saudaraku. Dia boleh melihat masalah datang, tapi dia percaya di tengah-tengah masalah itu justru ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupnya. Amin, ya. No glory, no cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, saudaraku.
Siapa yang mau mengalami kesengsaraan? Tidak ada semua orang pun yang mau untuk mengalami kesengsaraan. Penderitaan, air mata, itu salib Bapak Ibu. Tapi justru di balik salib itulah ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Katakan amin ya. Yesus pun untuk bisa dimuliakan, saudaraku, dia tergantung di antara langit dan bumi, dia harus pikul salib itu, saudaraku. Sampai beberapa kali menuju ke Golgota, Bukit Tengkorak, dia terjatuh, saudaraku. Sehingga Yusuf Arimatea harus memanggul salib menggantikan Yesus ya. Dan disitulah pada saat Yesus ada di atas kayu salib, bagi orang dunia ini satu kekonyolan, bagi orang dunia ini satu kebodohan, pemberitaan salib itu satu kebodohan, penderitaan, kesengsaraan ikut Yesus itu nggak enak, itu kebodohan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, justru itu adalah kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yesus dimuliakan saat dia tergantung di antara langit dan bumi, saku. Dia telah mati di atas kayu salib, menumpahkan darahnya untuk menyucikan, mengampuni segala dosamu dan dosaku. Supaya kita yang berdosa ini kita diampuni, kita yang tersesat dibawa ke jalan yang benar, kita yang lemah dikuatkan, kita yang sakit disembuhkan, kita yang dalam keadaan putus asa, kita terima pengharapan baru. Amin. Karena salib Kristus itulah membuat kita hidup dalam kemenangan bersama dengan dia setiap hari. Amin. Haleluya ya. Mari kita lihat siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang dewasa rohani. Siapa dia? Yang pertama, mari kita perhatikan ini, saudaraku. Yang pertama, dia adalah orang yang menerima. Siapa, saudaraku? Dia orang yang menerima. Menerima dengan apa, saudaraku? Dia menerima dengan sepenuh hatinya. Tentang apa dia menerima? Tentang pendapat orang yang lemah imannya. Saudaraku, orang yang lemah imannya ini kadang-kadang pendapatnya ini konyol. Kadang-kadang pendapatnya ini tidak sesuai dengan firman. Tapi kita harus menerima. Orang-orang dewasa rohani itu dia bisa menerima orang yang lemah imannya ya. Jangan ngurumpi, jangan diceritain, saudaraku. Jangan dipersoalkan imannya. Mari kita lihat Roma 14 ayat yang pertama. Ya, Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Amin. Amin. Kita disuruh apa? Menerima. Menerima siapa, saudaraku? Orang yang lemah imannya. Nah, terkadang orang gak suka menerima orang yang lemah imannya, malah mereka itu mempercakapkan imannya. Tapi kalau orang yang imannya kuat, ada mujizat, aku sakit, disembuhkan, lemah, dikuatkan dalam persoalan, wow, orang banyak menerima. Tapi kalau orang itu imannya lemah, yang dia ceritakan, saudaraku, nah kebanyakan orang itu mempercakapkan, ngurumpi, saudaraku. Tapi hari ini Bapak Ibu, Tuhan ajarkan kepada kita sekalian, bagi orang yang dewasa rohaninya, dia menerima orang yang lemah imannya. Coba cek malam hari ini, apakah saudara sedang lemah iman? Dan inilah saat yang tepat bagimu untuk engkau mendengar firman Tuhan ini, saudaraku ya. Nah, kenapa engkau lemah iman dan apa yang membuat engkau lemah iman? Karena masalah yang engkau hadapi hari-hari ini, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah bisnis, karir, pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah apa lagi, saudaraku? Masalah kesehatan, masalah hubungan-hubungan yang sedang bermasalah itu membuat engkau menjadi lemah iman. Hari ini, saudaraku, orang yang lemah dia butuh Tuhan sebagai sumber kekuatan untuk memberikan dia kekuatan dalam hidupnya. Katakan amin ya. Jadi saudaraku, engkau tidak akan pernah imanmu bisa akan kuat tanpa engkau mendengar firman Tuhan. Makanya bersyukur dalam ibadah live streaming gereja CLCC setiap hari ini, saudaraku. Baik pagi, siang maupun malam, saudaraku ya, tanpa libur ya, saudaraku. Kau bisa dengar firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Imanmu bertumbuh. Karena Roma 10 ayat yang 17 berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, orang Kristen yang suka mendengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Kalau dia dengar firman Tuhan setiap hari, baik pagi maupun malam maupun siang, dia dengar dengan terus, dengan tidak putus-putusnya, maka sudah bisa dipastikan imannya itu bertumbuh, imannya akan kuat, imannya akan sehat. Katakan amin. Nah, kenapa banyak orang imannya lemah, saudaraku? Karena dia kurang dengar firman Tuhan, ya. Karena dia tidak mendisiplinkan dirinya untuk apa? Lebih dekat dengan Tuhan di dalam dia merenungkan firman Tuhan. Hari ini, saudaraku, jangan biarkan imanmu lemah.
Tapi hari ini saudara Tuhan, biarkan imanmu bertumbuh dengan setiap hari engkau dengar firman Tuhan, ya. Dan kalau engkau sudah bertumbuh menjadi dewasa rohani, saudara, kita menerima orang-orang yang lemah imannya. Ya, dulu saya juga lemah iman. Saya butuh orang-orang untuk menguatkan saya, saudaraku. Nah, menguatkan saya pada waktu apa saya menghadiri kebaktian-kebaktian. Di situ saya dengar firman Tuhan, saya dikuatkan iman saya dengar kesaksian teman-teman yang mengalami pertolongan Tuhan, saya dikuatkan imannya. Saudaraku, dan ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, engkau bisa dalam keadaan terpuruk atau dipulihkan, tergantung apa yang kau dengar. Pastikan hari-hari ini engkau melatih telingamu untuk setiap hari mendengar firman Tuhan. Kalau saja engkau mendengarkan firman Tuhan, maka saya percaya imanmu pasti bertumbuh, hatimu akan tenang, hatimu akan bahagia, engkau merasa ada damai sejahtera. Tapi kalau telingamu engkau condongkan mendengarkan berita-berita yang lain, engkau mendengarkan berita-berita yang tidak menguntungkan imanmu, maka yang muncul di hatimu pasti ketakutan iya, kekhawatiran iya, kecemasan iya, apalagi saudaraku, dalam keadaan membuat engkau mulai putus asa iya, saudaraku. Kenapa? Karena engkau tidak melatih dirimu untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Hari ini berapa banyak saudara yang rindu untuk engkau bisa mengalami pertumbuhan iman dan engkau setiap hari mendengar firman Tuhan, lambaikan tangan. Yang percaya, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dokter boleh berkata penyakitmu tidak bisa disembuhkan, tapi saudara ketika dengar firman Tuhan, Yesus berkata oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Amin. Orang-orang yang ahli dalam ekonomi, dalam segala suatu ilmu bisnis, mereka boleh berkata kamu tidak punya masa depan. Tapi ketika kau dengar firman Tuhan berkata masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Amin. Ingatlah saudaraku, hidup saudara tidak tergantung dari apa kata dokter, oleh apa kata manusia, tapi hidupmu ditentukan oleh apa kata firman. Katakan amin, ya. Matius 4 ayat 4 berkata seperti itu. Mari kita lihat ciri yang kedua dari orang yang dewasa rohani. Di hari Pentakosta ini engkau lihat ini, ya. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian, dia punya ciri yang pertama, maka ciri yang kedua dia menjadi yakin sekarang. Tadi dia menerima, ya. Sekarang dia menjadi yakin. Yakin apa, saudaraku? Yakin sepenuh hatinya bahwa ia boleh makan segala jenis makanan yang ada. Jadi saudara-saudara lihat, ya. Jadi orang-orang yang dewasa iman itu, mereka selain menerima orang yang lemah iman, dia juga menjadi yakin sepenuh hati bahwa ia boleh makan segala jenis makanan yang ada, yang tersedia. Kita lihat Roma pasal 4 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat 12. Ya, Roma 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran aja. Amin. Amin, ya. Oke. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Yang seorang yakin. Yakin bagaimana? Bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, saudaraku. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Saudara kasih Tuhan, makan sayur-sayuran itu juga memang baik, ya. Saudaraku, sehingga tidak terjadi kolesterol, saudaraku, tidak terjadi berbagai macam penyakit. Nah, Bapak Ibu, tapi kalau orang punya iman, Bapak Ibu sekalian, ya, dia boleh makan apa saja. Ya, saudaraku, asal disertai dengan doa, ya. Tapi kalau orang itu lemah iman, dia boleh makan sayuran saja, itu nggak apa-apa juga. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan keyakinannya. Ya, saudaraku, segala diperbolehkan, tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, tidak semuanya itu memang menguntungkan, ya. Boleh makan apa saja, tetapi tidak semuanya itu menguntungkan. Contoh, orang yang sakit kolesterol, kalau dia banyak makan daging BABI, saudaraku, ya, apa yang terjadi itu kolesterolnya malah tambah naik, saudaraku. Orang yang sakit asam urat, dia makan, saudaraku, ya, kacang-kacangan yang banyak. Nah, itu membuat asam uratnya bisa bertambah, ya, saudaraku. Orang yang sakit darah tinggi, dia makannya sate kambing, saudaraku, gulai kambing, itu akan membuat, saudaraku, darah tingginya akan tambah naik. Ya, makanya itu Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi ada tetapinya.
Tidak semuanya itu berguna. Boleh makan daging kambing, sate kambing, tapi tanya dulu, apakah ada gunanya enggak untuk kesehatanmu? Kalau orang itu punya penyakit darah tinggi, maka ini dia harus waspada di sini, ya. Bapak Ibu, jadi sesuai dengan ukuran imannya. Oke, mari kita lihat yang kedua, yang ketiga sekarang. Dewasa rohani, orang dewasa rohani itu Kedua, apa, Pak John. saudaraku? Kedua, Ya. kedua. Oh, ayatnya belum diperdengarkan ya? Ya, kedua Pak John sekarang. Oke, yang kedua ini menjadi yakin sepenuh hati ya bahwa ia boleh makan segala jenis makanan yang ada. Jadi yakin Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau engkau tidak yakin, jangan ya, karena segala sesuatu yang tidak dilakukan berdasarkan iman itu dosa ya, saudaraku. Oke, kita bisa lanjut ya, yang ketiga ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, orang yang dewasa iman itu dia menjaga sikap. Ya, dia menjaga sikap agar apa? Dia tidak menghina orang yang makan dan kemudian dia tidak menghakimi orang yang tidak makan. Jadi kalau orang yang makan jangan dihina. Orang yang tidak makan juga jangan dihakimi ya, saudaraku. Jadi ini penting. Jadi orang yang dewasa rohani itu dia menjaga sikapnya ya. Sikapnya supaya yang pertama itu tidak menghina orang yang makan dan yang kedua tidak menghakimi orang yang tidak makan. Ya, mari kita lihat Roma 14 ayat 3. Orang yang makan dan tidak. Roma 14 ayat, siapa yang makan jangan menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Amin. Amin. Sebab Allah telah menerima orang itu, orang yang makan dan orang yang tidak makan. Mereka lakukan berdasarkan iman. Jadi kita tidak punya hak untuk menghina mereka yang makan, dan kita juga tidak punya hak untuk menghakimi mereka yang tidak makan. Nah, seringkali ini jadi masalah di sini. Hanya gara-gara makanan, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi semuanya Bapak Ibu kita lakukan dengan baik ya. Jadi orang yang dewasa rohani itu dia menjaga sikapnya sehingga dia tidak menghakimi orang yang tidak makan dan dia tidak menghina orang yang makan ya. Oke, dari 3 langkah iman ini saudaraku tentang kedewasaan rohani kita lihat sekarang saudaraku di hari Pentakosta ini kita akan melihat ya, saudara kasih Tuhan. Saudara, apa hasilnya? Kita perhatikan. Hasil yang pertama ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ya, ini dia. Luar biasa ya. Orang itu tidak membicarakan pendapat orang yang lemah imannya, ya. Jadi dia tidak membicarakan pendapat orang yang lemah imannya. Ayo kita lihat Roma 14 ayat 1. Belum tampil Pak John. Oh, ini sudah ditampil di depan layar monitor. Ibu Rosalin di sana belum tampil? Belum. Oke, Belum. mungkin masalah signal, Bu Rosalin. Iya. Oke, Iya. bisa dibantu Pak Frans Angki memperdengarkan ayat firman Tuhan ini? Iya. Sudah bisa, Bros? Oke. Oke, sudah bisa. Ya, silakan. Belum. Oke, ya silakan Pak Frans. Belum. Ya. Oh, sudah ini Pak John. Oke, sudah ya. Ya, masalah signal. Oke, silakan, Bros. Ya. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Amin. Amin, saudaraku. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan atau membicarakan pendapatnya. Jadi ini hasil dari orang yang dewasa rohani itu, Bapak Ibu. Dia nggak banyak ngomong, saudaraku ya. Dia tidak membicarakan pendapat orang yang lemah imannya. Yang dia lakukan apa? Dia mendoakan orang yang lemah imannya itu supaya Tuhan kuatkan iman orang tersebut. Katakan amin. Apakah itu suaminya, apakah itu istrinya, apakah itu anaknya, apakah itu menantunya, apakah itu mertuanya, apakah itu orang tuanya, apakah itu cucunya. Saudaraku, dia doakan orang-orang lemah imannya, bukannya membicarakan atau mempercakapkan ya pendapat orang yang lemah iman itu. Mari kita lihat yang kedua, yang mengerti katakan amin ya. Sampai sini paham ya? Mari kita lihat yang kedua, bagi orang yang dewasa rohani kita lihat ya. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi?
Dia hanya makan sayur-sayuran, ya. Oleh apa? Oleh ukuran imannya. Kalau memang dia punya ukuran iman, makan sayur-sayuran, dia bisa sehat, bisa sembuh. Ya, dia lakukan itu, Bapak Ibu. Yang lain nggak boleh menghakimi, ya, atau membicarakannya. Mari kita lihat Roma 14 ayat yang kedua. Ya, Roma 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Amin. Amin. Hanya makan apa? Sayur-sayuran Sayur-sayuran. saja. Nah, di Alkitab itu ada 3 anak muda, saudaraku. Yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, ya saudaraku. Mereka ini makannya sayur-sayuran saja, saudaraku. Daniel juga demikian. Tapi Alkitab berkata kepintaran mereka itu melebihi orang-orang pintar yang ada di kerajaan Nebukadnezar, ya. Kepintaran mereka itu 10 kali lipat, saudaraku. Mereka cuma makan sayur-sayuran saja dan cuma minum air putih, saudaraku. Namun soal kepintaran mereka melebihi orang-orang lain, para kompetitor yang lain, ya, para kontestan yang lain yang makannya, saudaraku, ada hamburger, ya, ada makan capcay, ada yang makan fuyung hai yang hai begitu, saudaraku, ya. Ada yang makan, pokoknya enak-enak di sana. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata kepintaran 3 anak muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel, itu mereka punya kepintarannya 10 kali lipat. Wow, luar biasa, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, memang kalau kita lihat dari segi medis juga, orang-orang pada zaman dulu itu kenapa mereka tidak mengalami penyakit seperti orang sekarang ini? Karena mereka makannya itu sayur-sayuran dan cuma makannya itu biji-bijian, saudaraku, ya. Makanya Bapak Ibu kalau kamu makan, ya, makanan yang disajikan, berdoa dulu supaya Tuhan memberkati makanan itu. Jangan sampai gara-gara tidak kontrol makanan itu akan membawa sesuatu yang membahayakan diri kita, ya. Ada orang yang makan, saudaraku, habis makan tiba-tiba sudah nggak ada, ya, saudaraku. Dan juga itu juga ada hamba Tuhan, saudaraku. Habis pelayanan, pada saat diajak jemaatnya makan, saudaraku. Nah, ini dia. Pada waktu dia makan, saudaraku, waktu itu makan apa, ya? Makan gulai kambing. Tahu-tahu dengar orangnya sudah nggak ada, saudaraku, ya. Ini saudara memang makanya kita perlu berdoa, Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan saat kita makan makanan ini kita perlu bijaksana di sini, wisely, supaya apa? Tidak membahayakan diri kita, ya. Karena tubuh kita ini kita bisa bawa untuk beberapa tahun ke depan. Saudara terkasih Tuhan ini penting, makanya sekali-sekali imbangi dengan puasa supaya apa? Bisa menetralisir, ya, akan semua kadar gula dalam diri kita, saudaraku. Oke, mari kita lihat yang ketiga, ya. Ini dia. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Allah, saudaraku, dia sadar bagaimana bahwa Allah menerima orang yang makan dan juga orang yang tidak makan, ya. Jadi ini luar biasa. Allah menerima orang yang makan, jadi kita tidak berhak untuk apa, saudaraku, membicarakan dia, dan orang yang tidak makan juga Allah menerima dia, dan kita tidak berhak menghakimi dia. Ya, mari kita lihat Roma 14 ayat 3. Roma 14 ayat 3. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Amin. Amin. Sebab Allah telah menerima orang itu. Kenapa Allah menerima orang itu, baik yang makan maupun yang tidak makan? Karena mereka melakukan dengan iman. Jadi yang berhak untuk menilai segala sesuatu itu adalah Allah sendiri, ya. Saudara, ini adalah ciri dari orang yang dewasa seperti itu. Dia tidak mengambil peran Allah dalam hidupnya. Dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua, dan Cifung nanti akan berdoa untuk kita semua, ya, setelah perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama untuk menikmati perjamuan kudus, ya, di malam hari ini. Saudaraku, saudara yang bawa roti dan anggur, silakan bisa siap-siap, ya. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Imani malam ini siapa yang sakit, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan, ya. Kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu melalui roti dan anggur ini. Mari Bapak Ibu sekalian, pegang roti di tangan kanan kita. Haleluya, haleluya.
Imani bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan bagi siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa makan tubuh ini, dia makan dagingku, dan dagingku benar-benar adalah makanan, dan dia akan mempunyai hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah." Bukankah roti yang kita pegang, yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita ini, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Haleluya, praise God. Pegang anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang sakit malam ini, angkat perjamuan ini. Imani oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Segala penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, yang tidak bisa disembuhkan secara kedokteran, tapi imani oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Siapa yang sakit malam ini, yakinkan dirimu, ada kuasa di dalam darah Yesus, yang bukan cuma menyucikan, mengampuni segala dosamu, tapi juga menyembuhkan segala penyakitmu, bahkan menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan darah ini membuat kau masuk ke tempat kudusnya, dan engkau dapat berkata, "Ya Aba, ya Bapa." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Haleluya. Oke, Cifung akan berdoa untuk kita sekalian di malam hari ini. Kasih Mbak John. Yes. Semuanya malam kami akan berdoa bersama-sama bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Tuhan, terima kasih, Kau sangat baik, terlalu baik. Pujilah namamu ya Bapa. Pada malam ini kami masih diizinkan untuk bersama-sama bersatu dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Bapa atas urapan Roh Kudus-Mu, atas firman yang begitu indah yang disampaikan oleh Pak Pendeta John. Kami semua Tuhan bersatu, saling mengasihi dan tidak menghakimi satu sama lain. Tetapi kami selalu menyatukan diri kami untuk selalu mengoreksi hati kami, pikiran kami. Tuhan Ya, Yesus, terima kasih Pak Pendeta John yang telah menyampaikan berkat Pak Pendeta John. Tuhan lindungi, Tuhan biar darah kudus-Mu dan setelah kami minum tadi Tuhan, tubuh dan darah Yesus yang telah menyatukan kami, darah-Mu ada di dalam kami masing-masing. Biar darah ini mengerjakan Tuhan, supaya kami selalu setia kepadamu, selalu mengasihi Engkau lebih daripadanya semua yang ada di dunia ini. Kami percaya kami tidak kudus, tapi Engkau yang memampukan kami. Jamati kami satu persatu yang mendengarkan firman Tuhan, juga buat anak-anak-Mu satu persatu Kau tilik hati mereka, Kau sembunyikan mereka di bawah kaki-Mu. Jamak mereka supaya kami mengerti tambah hari kami tambah setia mendengarkan firman-firman yang hidup, dan kami tahu firman yang keluar dari mulut Allah melalui Pak Pendeta John tidak akan kembali dengan Amin dalam nama Yesus. Tuhan Bapa, hamba-Mu dan kami semua di bawah kaki Bapa, di salib-Mu, salib yang begitu mulia dan berkorban untuk kami yang berdosa ini. Kami mengakuinya Tuhan. Ya, Yesus. Yesus. Setiap saat kami butuh, setiap waktu kami butuh Engkau Tuhan. Kami Ya, butuh Yesus. sebagai penolong, penyelamat bagi kami untuk menyelamatkan kami dan seluruh Ya, keluarga. Yesus. Kami tahu Tuhan misi-Mu besar di dalam kami. Amin. Sebab datang kepada mohon ampun, memohon biarlah belas kasih-Mu turun kepada kami semua. Ya, Yesus. Kemuliaan-Mu. Tarik kami mendekat satu persatu, yang boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau jamaati mereka satu persatu. Ya, Yesus. Kami bersatu hati di gereja ECC Tuhan, berdoa untuk mereka semua, panggil mereka satu persatu Bapa. Ya, Jangan Yesus. ada satu jiwa yang binasa. Itu janji-Mu Bapa. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Yakin dan percaya juga bukan buat kami, tetapi buat keluarga kami, teman-teman kami. Bapa, tarik mereka. Mari, Rapat Tuhan. orang yang belum mendengarkan firman, sama tahun lalu. Engkau sudah bangkit Tuhan. Maka bangkitkanlah kami semua. Mari, Tuhan. Nama Yesus, bangkitkan Tuhan anak-anak-Mu di GTC Yes. supaya Engkau panggil dan Engkau pakai mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya, Yesus. Terima kasih, urapi mulut kami Tuhan.
sehingga perkataan kami, apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau sudah berfirman melalui hamba Pak John. Tuhan, kau Amin. firman itu tidak akan kembali. Dan firman itu menjamah kami, memulihkan, menyegarkan tubuh jiwa Ya kami. Yesus. Setiap saat kami butuh, jiwa kami disegarkan oleh Tuhan. Amin. Firman itu yang bisa memerdekakan. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami tahu di sini juga ada anak-anakmu yang lain yang butuh Engkau. Mari Tuhan, sama mereka. Kami tidak tahu satu persatu sebagai manusia, kami minta belas kasih Bapa. Turunkan Tuhan kasih-Mu yang besar itu yang telah Ya mati. Yesus. Turunkan ya Bapa. Sehingga dia mereka mendengarkan firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkanlah kami duduk manis seperti Maria. Terus Ya rindu, Yesus. kerinduan dan intim kepada Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus penuhi kami. Dan firman ini Tuhan yang diberitakan akan terdengar di mana-mana. Ya Yesus. Akan bertelut mengaku Yesus itu Tuhan. Dan Amin. terima kasih Tuhan, di mana ada firman diberitakan. Di situ ada kemuliaan-Mu. Kemuliaan itu Yesus yang diberitakan adalah Allah penyelamat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di hari-hari ini banyak anak-anak-Mu yang kesesakan, tarik mereka untuk kembali kepada-Mu. Banyak Engkau yang bisa menyelamatkan mereka, Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, dunia ini semakin jahat, Tuhan. Tolonglah hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan, sembunyikan mereka di kaki-Mu. Banyak Tuhan, supaya mereka di garis depan Kau lindungi mereka semua. Dan supaya gereja-Mu bersatu dalam nama Yesus. Gereja dimanapun bersatu dalam nama Yesus. Itu misi-Mu, Bapak. Terima kasih Allah Kudus, terima kasih. Kau besar, Kau mulia. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Lindungi semua yang ada di sini, gereja CETV. Yang dibina oleh Pak Pendeta Tuhan. Urapi mereka Tuhan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan darah yang sudah menetes di Golgota itu. Lambang. Berarti Engkau bangkit, maka kami juga bangkit. Dalam nama Yesus. Bangkit nyata ya Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi. Engkau sangat baik, terlalu baik. Ajari kami untuk duduk. Mendengar. Dan kami juga orang lemah dekat kepada Yesus. Di dalam nama Yesus. Firman-Mu tadi Tuhan dibacakan. Jadilah dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih atas untuk kemuliaan. Tambah hari tambah nyata kuasa-Mu di dalam Pak Pendeta John. Urapi terus. Urapi surga. Kami tidak mengerti jadi kami tidak. Terima kasih Pak. Dan Kudus melalui kuasa tidak akan sampai di sini. Akan mengerti sesuai dengan firman. Terima kasih. Mulia terjadi. Firman diberitakan. Maka sudah cukup. Dan sama oleh dengan firman oleh biru-biru kami dan kami percaya. Terima kasih Bapak, bila nama-Mu selamanya dari kekal. Tidak akan menjamak setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang ajar mulia dan berdaulat dan berkuasa. Kami mengucap haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah ya. Malam ini kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Cipung dan keluarganya. Ya. Kembali pada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John untuk firman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dan Amin. selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bersatu hati kembali ya. Kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu dari Surabaya. Silakan Bu Rosalin. Ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut dan semua lidah mengaku bahwa setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yes. Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat Yes. ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Yes. terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Amin. Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah ada di Surabaya. Tuhan berkati Ibu Amin. Rosalin dan Pak Bruri. Makasih Pak John. Sama-sama. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Rosalin untuk doa profetik buat kita semua ya. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman atau info gereja CLCC. Apakah Ibu Jaji Koswandi bisa mewakili untuk menyampaikan pengumuman yang bertugas malam hari ini belum bisa hadir ya Bapak Ibu. Silakan. Oh Bu. ya Bu. Ya Bu. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka
yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 1 siang. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info penting spesial Happy Birthday bulan Mei 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Terima kasih Pak John, sama-sama. Amin. Ya, terima kasih ya Bu Jaju sudah mewakili sampaikan pengumuman. Mohon maaf ya, Terima kasih Bu. yang Mbak Dece, ya sama-sama. Tuhan berkati. berkati Bu Jaju. Amin. Tugas malam hari ini nggak bisa masuk Bapak Ibu ya. Dan apakah ada pengumuman tambahan Pak John sebelum kita menerima berkat? Ya, pengumuman tambahan tadi di layar monitor belum sempat dicantumkan ya. Untuk tanggal 25 bulan Mei ini, hari Sabtu akan datang, kita akan beribadah di tempat Ibu Linda Effendi ya, di daerah Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo atau Surabaya Selatan ya. Bapak Ibu sekalian, jadi doakan dan hadiri untuk kita bisa menerima urapan Tuhan di sana ya. Nah, ketika pengurapan Tuhan dicurahkan dalam ibadah tersebut, Bapak Ibu sekalian, kita juga akan berdoa untuk persiapan acara retreat kita ya, yang akan kita adakan di bulan Juli mendatang. Jadi karena itu untuk mensukseskan acara retreat ini, kita doakan dan kita dukung sama-sama dengan cara masing-masing orang mulai nabung ya, mulai nabung uangnya untuk bisa mengikuti acara retreat ya. Untuk kita akan bisa mendapatkan lawatan Tuhan di sana dan tempat yang direncanakan di daerah ini ya, Pacet, Mojokerto. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu dia punya view-nya bagus dan harganya murah sekali. Murah itu cuma 250.000 per orang ya. Dan Bapak Ibu mulai nabung mulai dari sekarang supaya pada saat acara retreat ini diadakan kita bisa mendapatkan lawatan Tuhan yang lebih dahsyat lagi ya saudaraku. Dan ini kita lakukan juga untuk sebelum Bu Rosalin dan Pak Bruri akan kembali ke Jerman dalam rangka juga untuk bisa bertemu dengan keluarganya di sana dan juga menghadiri untuk pesta perkawinan putrinya ya. Kita doakan supaya Tuhan tolong semuanya lancar, sukses. Dan selama ada di Indonesia, khusus di Surabaya, kita doakan semua urusan-urusannya dimudahkan, dilancarkan Tuhan ya. Ya, karena itu kita doakan juga untuk perkembangan kesehatan Pak Bruri, supaya Tuhan tolong kesehatannya semakin hari semakin lebih membaik ya. Oke, itu aja. Amin. Makasih Pak John. Sama-sama Bu Rosalin, tetap semangat. Kami selalu mendukung dalam doa ya. Kita juga doakan untuk Pak Frans Angki dan juga Ibu Yeti, untuk juga kerjasama ya. Kita doakan supaya semua dilancarkan Tuhan, baik untuk dalam hal untuk ini ya, solar dan batu bara. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan apa yang Tuhan kehendaki ya. Semua urusan dilancarkan, dimudahkan. Oke, itu ya. Untuk teman-teman yang punya pergumulan, permohonan yang lain juga kita doakan supaya semuanya dalam perlindungan Tuhan ya. Oke, Pak Frans mau sampaikan apa malam ini? Pak John, ya masih seperti biasa kesehatan saya Pak John. Ya, baik, kita doakan ya. Ya, tolong didoakan
Untuk hari tanggal 22 saya mau ke dokter. Oke, untuk check up lagi ya. Ya. Dan kita imani sebagaimana saya katakan Sabtu yang lalu ketika kita beribadah di tempat Rosalin, saat sebelum mendoakan calon menantunya Bu Indriani ya, saudara Christian, yang waktu itu dia kena sakit kanker ya, dan dia berapa kali ke Malaysia, ke Penang, berobat di sana, dan saya katakan kamu akan mendengar kabar baik dari dokter, dan dokter akan menyatakan bahwa kabar baik adalah penyakitnya disembuhkan. Dan ternyata Bu Indriani cerita, ketika dia sampai di Penang, Malaysia, dokternya bilang penyakit kankernya sudah sembuh ya. Nah, sebelum itu diteguhkan juga oleh saudara terkasih yaitu Ahan ya. Karena kokonya di Amerika juga sakit kanker ya di bagian itu payudara itu, dan sampai melewati proses pengobatan secara medis. Namun akhirnya dinyatakan dia juga sembuh ya. Puji Tuhan, kemarin mamanya juga cerita kesaksian ya. Waktu kita ibadah Zoom beberapa hari yang lalu, dan Ibu Nora saksikan ternyata anaknya yang di Amerika sudah dinyatakan Tuhan sembuh dari kanker ya. Maka itu malam hari ini saya percaya tidak ada doa yang sia-sia ya. Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. Akan powerful sekali. Tuhan berkati kita semua, dan kembali kepada host kita malam ini, Ibu ADC. Ya, sekali lagi terima kasih Pak John untuk pengumumannya, dan terima kasih untuk firman kebenaran Tuhan sekaligus sakramen perjamuan kudus. Semua hanya karena kasih dan ya, boleh menerima yang terbaik malam hari ini Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu. Amen. Buka dengan pasti bersama Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin setiap langkah kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan Ibu yang sudah bertugas malam hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Ibu Rosalin untuk doa profetiknya, juga Ibu Jaju Koslandi, terima kasih yang sudah menyampaikan pengumuman, dan Ibu Nani ya, atau Ibu Cifung, sama Bu Yeti Fiorini yang sudah berdoa sebelum dan sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan semua yang sudah hadir malam hari ini tanpa terkecuali. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan pastikan kita tetap kuat bersama dengan Tuhan untuk melangkah di hari besok. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat malam, dan selamat merayakan hari Pentakosta, karena Roh Kudus yang menuntun kita untuk langkah-langkah kita. Terima kasih semua. Dan Bapak Ibu, mari kita satukan hati sekali, kita akan menerima berkat Tuhan via hambanya Esther Johnson. Silakan Pak Jo. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu ADC dari Surabaya yang sudah ya mulai memimpin ibadah kita sampai pada akhirnya. Kita akan berpisah malam ini, saudara-saudaraku. Siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor, seperti seorang wanita yang sakit pendarahan, dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, dan aku sembuh, dan ternyata wanita itu sembuh ya, saudaraku. Imani, Bapak Ibu sekalian datang dengan iman ya. Tuhan melihat iman saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Saudara-saudara, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, yang engkau keluhkan. Saat saya menyebutkan nama saudara satu persatu, itu artinya kuasa Tuhan langsung terhubung, terkoneksi, langsung menjumpai, menghampiri saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Ya, dan Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Salah satu tanda mereka akan menumpangkan tangan dan orang sakit akan disembuhkan. Saudara arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor, sementara posisi tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang kau rasa ada keluhan di situ. Imani, itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan Yesus, tangan yang berlubang paku. Tangan yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia sedang bekerja malam hari ini. Sekarang kau terima di dalam nama Yesus. Aku berkata saat ini, Cifung engkau terima kesembuhan, Ibu Jajung engkau terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, Pak Herman Hartono engkau terima kesembuhan.
Pak Bu Adece, engkau terima kesembuhan. Pak Handi, Bu Angel, engkau terima kesembuhan. Ibu Lydia Eka, engkau terima kesembuhan. Ibu Yeti, engkau terima kesembuhan. Pak Frans Angki, engkau terima kesembuhan. Ibu Rosalin, Pak Bruri, engkau terima kesembuhan. Redmi, engkau terima kesembuhan. Yor Miracle, engkau terima kesembuhan. Oh, Ibu Sinta, Yohan, Sini James, Ibu Meliawati, engkau terima kesembuhan. Pak Hendro, engkau terima kesembuhan malam ini. Dalam nama Yesus, orang-orang yang kau kasihi juga terima kesembuhan. Baik anakmu, menantumu, cucumu, suamimu, istrimu, mertuamu, terima kesembuhan, besanmu, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, bukan cuma fisik yang disembuhkan, tapi juga rohanimu disembuhkan, keuanganmu disembuhkan, bisnis, karir, pekerjaanmu disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima sekarang ini. Kuasa Tuhan sedang mengalir, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam ini. Oleh bidur Yesus, engkau telah disembuhkan, engkau dipulihkan. Keuangan yang tidak berputar dengan baik, dalam nama Yesus engkau bergerak dengan baik saat ini juga. Keuangan ekonomi yang tidak berjalan dengan baik, engkau berjalan saat ini juga di dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini yang datang dengan iman, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, sudah terima pertolongan, sudah terima keajaiban Tuhan, sudah terima mujizat daripada Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupanmu. Tuhan berkati kebaktian besok pagi, dan juga berkati kebaktian besok siang, disertai dengan, oh Tuhan, doa mujizat 1 jam, dan berkati kebaktian besok malam sepanjang minggu ini, dan berkati juga kebaktian tanggal 25 di tempat Bu Linda Effendi, lawat anak-anakmu dalam nama Yesus. Dan berkati kebaktian sepanjang minggu bulan ini, dan sepanjang tahun ini dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan amin. 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 Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. Terima kasih Pak Bro. Ya, sama-sama. Berkati Pak Handi, Bu Angel, Berkati berkati Pak Herman, berkati Bu Lydia Eka, berkati Bu Rosalin, Bu Adece, berkati Bu Jacu, Edmi, ya sama-sama Bu Rosalin. Berkati ya, Yor Miracle, berkati semuanya. Cifung, berkati Bu Jacu. Terima kasih Pak John. Salam buat Bu Nini ya. Meliawati, Ya, terima kasih teman-teman semua. Pak Hendro, Ya, Tuhan berkati. Salam buat Pak Bruri. Pak Herman. Ya, Pak Herman Ya, saya Hartono. sampaikan Pak John. Itu Ceman dari Cifung, dari Tangerang. Haleluya. Oh ya. Ya. Ya, oke, Pak Herman, shalom. Ya, God bless you all. God bless you all. Sampai jumpa lagi ya teman-teman semua ya. Bye. Ya, bye-bye. Selamat istirahat. Amin. Semuanya cucu. Ya, Cifung, Tuhan berkati ya. Oke, Pak Herman, halo, selamat malam. Tiduran. Baik, bisa dibuka ya. Ya. Apa kabar Pak Herman? Ya, sehat ya. Oke, bersama Tuhan. Baik teman-teman, sampai kita ketemu lagi. Ya, teman-teman, sehat. Selamat malam Pak Andi. Oke, Bu Angel, Cifung, God bless you. Bye-bye. Bye. Yeti, Tuhan berkati semuanya ya. Ya. Oke, bye. Bro Salin, salam buat Pak Bruri semuanya. Sampaikan. Amin. Amin. Ya.